Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa salim Rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu mohon izin, suatu ketika Nabi Daud pada usia 30 tahun itu sudah menjadi raja di seluruh kaum Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 rasul. 12 suku, 12 keturunan gitu ya. Nah, salah satu yang menarik itu kepemimpinan Nabi Daud. Nabi Daud itu dikenal punya keahlian macam-macam. Selain jadi raja di usia muda, sebagai seorang sultan, sebagai seorang pemimpin di usia muda, beliau juga seorang ayah yang sukses. Karena anaknya yang bernama Sulaiman pada usia 9 mohon maaf koneksinya tadi agak. Jadi tidak semua pemimpin itu berangkat dari bawah. Jadi kalau dalam istilah umum untuk menjadi leader yang baik, good leader itu harus jadi follower yang baik. Untuk menjadi driver itu harus jadi passenger dulu. Maka ada beberapa istilah sebetulnya dalam Islam, dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau kita memilih jadi pemimpin itu ya yang jelas, kalau dulu terkenal Al-Ma'idah 51 itu sudah jelas ya, meskipun dari sisi istilah, jadi ada satu istilah yang banyak makna. Ada satu istilah yang ada banyak istilah yang punya satu makna, termasuk pemimpin. Jadi di dalam Islam itu ada banyak istilah. Yang pertama wali. Makanya ada yang terjemahan selain pemimpin juga teman setia. Sebetulnya jadi pemimpin itu harus jadi teman setia bagi rakyatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan pemimpin yang baik itu adalah sebelum dia jadi pemimpin, dia dekat dengan masyarakatnya. Sebelum jadi pemimpin, dia dekat dengan masyarakatnya, tapi sudah dianggap jadi pemimpin gitu. Tapi begitu dia jadi pemimpin, dia dekat dengan masyarakatnya, tapi tidak nampak kalau dia pemimpin. Seperti Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin, dia ditanya sama orang Yahudi, mana Khalifah Umar bin Khattab? Padahal yang ditanya Umar. Karena Umar duduk di satu pohon yang dikira ya orang-orang biasa begitu saja. Nah, yang kedua, selain al-wali, itu ada juga istilah imam. Maka imam ini sering kita dengar ya, imam sholat gitu. Maka seorang pemimpin itu harus bisa menjadi secara spiritual, secara ibadah, harus bisa bukan hanya menjadi teman setia bagi masyarakatnya, tapi juga harus jadi pemimpin spiritual, harus jadi minimal jadi imam sholat gitu. Ya ini sebetulnya secara maknawi sudah bisa diambil. Maka di beberapa Al-Quran, di beberapa ayat itu disebutkan bahwa misalnya di surat As-Sajdah, surat 32-24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immah. A'immah itu jamak dari immah. Dan kami jadikan dari kamu sekalian adalah immah. A'immah itu imam-imam yahduna. Jadi ada pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka itu bi'amrina lama sabaru. Ketika dia berbuat itu penuh dengan kesabaran. Jadi seorang pemimpin itu sudah track record tentang kesabarannya itu sudah terbukti gitu. Kesabaran dalam segala hal gitu ya, sudah terbukti. Tetapi di ayat yang lain Allah juga menggunakan kata yang mirip, wa ja'alna minhum a'immatan yad'una ilan nari. Ternyata ada pemimpin itu yang dipilih, yang diizinkan oleh Allah itu membawa umatnya juga kepada neraka. Jadi sebutan imam ini ternyata ya bisa mengarah kepada sebetulnya lebih ke spiritual ya. Maka ketika spiritual dari pemimpinnya bagus, ada orang bertanya, bagaimana aku memilih pemimpin? Ya tergantung kamu, tergantung kita. Kalau kita sekarang keadaan beribadahnya seperti apa, ya pemimpin kita itu nanti seperti itu. Makanya ketika kita mau mencaci
misalnya memprotes, mencaci pemimpin, itu dicek dulu keadaan kita. Ibadah kita kira-kira sudah lebih baik enggak dari dia. Dan lain-lainnya, apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, selain al-wali, al-imam, ini sebetulnya sekaligus jadi kriteria. Menjadi seorang pemimpin itu harus jadi teman yang baik sebelum dipilih. Ketika dipilih ya tetap jadi teman yang baik. Yang kedua, tetap jadi imam dari segala hal. Khususnya imam secara syariat gitu ya. Dalam masalah ibadah, jadi beliau jadi panutan. Yang ketiga, juga ada istilah apa yang disebut dengan al-amir. Makanya ada istilah Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Di kalimat yang sering kita dengar, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Amri dari amir. Amir itu orang yang dipilih dan orang yang memilih. Ya, intinya orangnya terbuka, siap dikritik dan suka mengingatkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan 3 kriteria sederhana ini juga mengiring kita kepada 3 hal. Yang pertama, setiap kita adalah pemimpin. Makanya nanti ketika kita memimpin RT, memimpin RW, memimpin presiden atau memimpin dekan misalnya ya, itu berangkat dari diri kita masing-masing. Rasulullah pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Ra'i, makanya ada istilah ro'is juga. Selain ada wali, ada istilah imam, ada istilah amir, juga ada istilah ro'is. Pimpinan secara teknis, ya secara operasional. Jadi kalau dia bawa mobil ya jadi driver yang baik. Kalau dia bawa kereta api ya jadi masinis yang baik gitu. Jadi secara teknis itu, ro'is itu. Maka setiap kita adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin bagi suami adalah pemimpin bagi istrinya. Istri adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Anak-anak adalah pemimpin bagi apa yang diamanahkan orang tua kepadanya. Bahkan kata Rasulullah, pembantu pun yang di rumah itu juga pemimpin bagi apa yang diamanahkan oleh yang punya rumah kepada dia. Artinya ketika kita menjadi masing-masing bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita masing-masing, maka memilih pimpinan kita, kata Rasulullah, jika ada 3 orang, pilihlah salah satu jadi pemimpin gitu kan. Nah, kita kendaraannya sudah banyak, maka kita harus berani memilih pemimpin yang memang seperti yang kita sesuai kriteria tadi, bisa memimpin kita dunia akhirat sebetulnya. Maka yang kedua, selain dia menjadi pemimpin diri sendiri, dia harus menjadi pelayan masyarakat. Tidak banyak orang yang bisa menjadi pemimpin yang melayani masyarakat. Seperti tadi kata Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, nah ini yang mungkin, mohon maaf agak penting juga. Kata Rasulullah SAW di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, itu Al-Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, beliau mengingatkan, la tus'alul imarah, janganlah kamu meminta untuk dipilih. Makanya kalau dalam pemilihan ketika khalifah Abu Bakar itu memang secara implisit Rasulullah sudah menitipkan kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga meminta pendapat dari orang-orang di sekitar sahabat-sahabat yang lain. Maka sangat layak mungkin ketika kita mau memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan pemimpinan, ada sebutan dengan ahlul hal wal aqdi. Atau ya kita rembukan dulu bareng-bareng, kira-kira siapa yang kita rekomendasikan yang bisa menjadi wali, yang bisa menjadi imam, yang bisa menjadi ro'is, yang bisa menjadi amir, bahkan bisa menjadi duat, bisa menjadi da'i, mengajak kepada kebaikan. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk yang 3 ini bisa jadi stimulasi positif. Mudah-mudahan kita juga jadi pemimpin bagi diri dan keluarga kita, minimal mengantarkan keluarga kita untuk berkumpul di surga nanti insya Allah. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.